Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal di LKS 9 yang topiknya adalah sudut antara dua vektor. Mulai dari soal nomor 1 sampai ke soal nomor 6. Nah, soal-soal ini diambil dari buku yang ini ya, yaitu buku Matematika kelas 10 peminatan oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013. Dari bab 3 yang judulnya adalah vektor, mulai dari halaman 163. Oke, kita mulai saja. Nah, pertama-tama kita harus tahu kembali ya. Nah, sudut antara dua vektor, jadi misalnya kalau ini ada vektor A, nah lalu kita gambarkan lagi vektor B dari titik pangkal yang sama. Nah, maka sudutnya yang ini ya. Oke, nah ini kan berarti A dan B membentuk sudut yang lancip. Nah, bisa saja nanti B-nya itu membentuk sudut yang tumpul terhadap A. Jadi ada dua kemungkinan, sudutnya bisa lancip, bisa tumpul. Ya. Nah, kalau yang ini kan ada kemungkinan dikasih sudutnya yang ini. Jangan ya, kalau ada yang lancip kita ambil yang lancip. Oke? Nah, terus rumusnya kita sudah tahu bahwa A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos theta. Jadi kalau mau cos theta-nya saja, berarti ini tinggal dipindah ke kiri, maka kita dapat cos theta adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Oke? Nah, jadi sebenarnya rumus ini berasal dari rumus awal ini. Ya. Jadi saya ke depannya tidak akan menuliskan rumus ini, saya tetap akan menggunakan rumus awal. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghafal rumus yang baru. Padahal dia kan berasal dari rumus yang sama ini. Ya, semoga jelas penjelasannya. Jadi kita mulai saja soal nomor 1. Diketahui bahwa vektor A adalah ini, vektor B adalah ini, ditanya sinus dari vektor A dan vektor B itu apa. Oke, nah jadi pertama-tama vektor A 2 min 3, 1 kita hitung dulu panjangnya. Oke, kita pitagoraskan nanti dapat akar 14. Vektor B pun sama, kita pitagoraskan dapat panjang B adalah akar 14. Nah, selanjutnya kita tinggal gunakan rumus yang tadi saya baru jelaskan ya. Cos theta adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Oke, panjang A, panjang B kita tadi barusan hitung yaitu akar 14 kali akar 14. Nah, sedangkan yang atas itu adalah A di dot dengan B. Ya, ingat cara dot itu atas kali yang atas, tengah kali yang tengah, bawah kali yang bawah, lalu kita jumlahkan. Oke, nah ini tinggal disederhanakan. Ternyata dapat cos theta adalah 11 per 14. Oke, nah tapi permintaan soal bukan cosnya, soal minta sinusnya. Jadi gimana? Ya, seperti biasa kita buat segitiganya. Oke, nah ini siku-siku, berarti sini depannya, ini sampingnya, ini miringnya. Oke, nah ingat cos itu adalah samping per miring. Jadi sampingnya 11, miringnya 14, berarti kita tinggal Pitagoras dapat depannya, hitung sendiri ya, nanti dapat 5 akar 3. Oke, nah lalu yang ditanya adalah sin. Sin itu adalah depan per miring. Jadi 5 akar 3 per 14. Jadi jawaban akhirnya sudah ada ya, yaitu C ini. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 2. Vektor U sedemikian rupa, vektor V sedemikian rupa. Lalu dikasih tahu 2U kurang A kali V itu tegak lurus terhadap V. Ditanya nilai A-nya apa? Maaf. Jadi, pertama-tama kita tulis dulu ya infonya U ini, V ini. Ya. Lalu, sesuai dengan kata soal, ada 2U kurang A kali V, kita sebutkan dulu namanya sebagai W. Ya. Kita misalkan saja ini W adalah ini. Artinya apa? Artinya 2U berarti ini dikali 2. Saya tulis 6, 4, min 2. Lalu AV ini semuanya dikali A. Saya tulis 3A, 9A, minus 20. 12A. Lalu kita kurangkan. Hasil akhirnya seperti ini ya. Tinggal kurang aja per komponen. Nah, selanjutnya kita gunakan info bahwa W ini ya. Ini kita kan sudah misalkan sebagai W tegak lurus terhadap V. Ini lambang tegak lurus. Artinya apa? Kalau tegak lurus maka hasil dot mereka harus sama dengan 0. Oke, nah kita dotkan saja. Artinya apa? Yang atas kali dengan yang atas kita tulis di sini, tambah yang tengah kali dengan yang tengah kita tulis di sini, tambah lagi yang bawah kali dengan yang bawah. Kita tulis di sini. Oke, nah perhatikan saya tulisnya minus 12-nya dulu, ya, baru dikali. Oke, selanjutnya kalian tinggal sederhanakan saja ini semuanya, lalu akan dapat hasil A, yaitu 1/3, jadi yang sesuai adalah C.
Oke, nah kita lanjut ke slide berikutnya ya, soal nomor 3. Diketahui vektor A adalah ini, vektor B ini. Ditanya sudutnya berapa. Oke, nah soalnya gampang sekali. Kita tinggal gunakan rumus ini. Cos theta adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Oke, nah A dot B berarti kita tulis A-nya, kita tulis B-nya, lalu per yang bawah panjang A ya, kita hitung di sini. Ini dipitagoraskan. Nah, kali dengan yang panjang B juga sama, ini dipitagoraskan. Oke, nah ternyata yang di atas ini 2 kali 3, min 3 kali min 2, lalu 3 dengan minus 14, itu adalah 6 tambah 6 kurang 12 ya. Yang bawah ini kita gak usah peduli lagi. Kenapa? Karena yang atas ini 12 kurang 12 adalah 0. Oke, artinya cos theta-nya 0. Nah, kapan cos theta bisa 0? Berarti itu pasti cos 90. Jadi ketahuan tetanya adalah 90 derajat. Oke, jadi sudut mereka adalah 90 derajat, itu adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Diketahui vektor A ini, vektor B, dan vektor C masing-masing sudah dikasih. Lalu disebutkan A tegak lurus B. Ditanya A kurang 2B dot 3C adalah apa? Nah, jadi pertama-tama kita gunakan dulu info bahwa A tegak lurus B. Artinya A dot B adalah 0. Ya. Nah, kita tulis A-nya yang adalah ini, kita tulis di sini. B-nya ini, kita tulis di sini. Lalu kita dotkan atas kali atas, tambah tengah kali tengah. Nah, tapi karena ini minus, kita langsung tulis minus 6. Tambah lagi yang bawah kali bawah. Nah, minus 6 lagi. Nanti kita dapat P-nya 3. Oke? Nah, artinya apa? Artinya A ini udah jelas ya. A-nya berarti 3, 2, min 1. Jadi, selanjutnya adalah kita hitung yang diminta soal ya. A kurang 2B kali 3C. A-nya sekali lagi ini kita sudah tahu 3. Berarti kita tulis 3, 2, min 1 kurang 2B. Berarti ini kali masuk 2 menjadi 8, minus 6, dan 12 ya. 8, minus 6, 12 kita kurangkan. Tutup kurung, baru dot dengan 3C. Nah, C-nya jangan lupa dikali 3 menjadi 6, min 3, dan 9. Kita tulis di sini. Ya, sampai sini jelas? Nah, lalu ini tinggal dikurangkan, dapatnya segitu, yang kanannya tetap, lalu kita dotkan. Atas kali atas, minus 30, tengah kali tengah ya, minus 24, lalu minus 13 dikali 9. Nah, sederhanakan saja dapat hasil akhir minus 171. Jadi yang sesuai adalah E. Oke, nomor 5. Diketahui A sedemikian rupa B dan C. Lalu A tegak lurus C. Ditanya A tambah B kali A kurang C hasilnya apa? Nah, caranya sama aja sih dengan yang nomor 4 tadi. Pertama-tama kita gunakan dulu info bahwa A tegak lurus C. Berarti A-nya ini, C-nya ini kita dotkan harus dapat 0. Lalu atas kali atas tambah tengah kali tengah tambah bawah kali bawah harus 0. Nanti kita dapat X-nya 2. Artinya A ini udah jelas. Adalah 1, 2, min 2. Oke, sampai sini ya. Jelas ya? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya. Ditanya ini. A tambah B dot A kurang B. Nah, ini nggak kelihatan dotnya. Kalian harus tahu ini adalah dot. Oke? Nah, A tambah B kita masukkan A, kita masukkan B, kita tambahkan. Dot A kurang C kita masukkan A, kita masukkan C, kita kurangkan. Yang depan sederhanakan, lalu yang belakang kita sederhanakan juga, lalu kita dot. Oke, nah cara dotnya atas kali atas, min 4, tengah kali tengah adalah 0, abaikan saja, bawah kali bawah 4. Nah, ternyata min 4 tambah 4 hasil akhirnya 0, maka jawabannya C. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ada titik A, titik B, dan titik C. Ditanya sudut antara AB dengan AC. Berarti pertama-tama kita hitung dulu AB-nya ya. AB adalah B kurang A. Masukkan B-nya, masukkan A-nya, kita dapat AB. Nah, lalu yang kedua kita hitung AC. B kurang A. Masukkan C-nya, masukkan A-nya, dapat AC. Oke, nah selanjutnya inilah vektor A kecil, inilah vektor B kecil. Ditanya sudut, maka kita tinggal gunakan rumus ini. Oke, berarti cos theta adalah AB dot AC per panjang AB kali panjang AC. Nah, lalu yang AB ini semua kita masukkan 111 dot, yang AC ini semua kita masukkan 10 min 1.
per yang bawah berarti ini di Pitagoras dan ini di Pitagoras. Nah, perhatikan saya tidak menghitung yang ini lagi ya. Mengapa? Karena yang atas kalau kita dotkan 1 kali 1 itu 1, yang tengah 1 kali 0 adalah 0, yang bawah 1 kali min 1 adalah min 1. Berarti yang atas ini kalau kita sederhanakan udah dapat 0. Artinya cos theta dapat 0, maka tetanya adalah 90 derajat ya. Mereka saling tegak lurus sehingga jawaban yang benar adalah D. Oke, nah demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Nah, ingat untuk belajar selalu, rajin-rajin belajar, dan banyak latihan. Maka kamu pasti bisa. Ya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.